Di sini saya sebagai auditor akan menjelaskan yang pertama itu KKAC 1 tentang persediaan barang, yaitu yang KKAC 1 itu menggunakan metode FIFO, di mana barang lama atau pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu. Yang pertama saya akan menjelaskan jenis persediaan 601 Lemons, yaitu jumlah boxnya 350. Tetapi saya mengambil dari tanggal 25 bulan 12 tahun 2011, yaitu jumlahnya 200. Terus tertera di soal yang pertama, kalian harus mempunyai soal dulu ya, yaitu 200 dikali 294.375 rupiah, dijumlahkan hasilnya itu 58.875 ribu rupiah. Terus kan masih kurang 350, tadi kan 200, berarti masih kurang 150, lalu diambilkan lagi di atasnya di tanggal 25 bulan 6 tahun 2011, yaitu 150 dengan nominal 225.455, yaitu dijumlahkan hasilnya 22.545.500. Terus yang selanjutnya kan masih kurang 50, diambilkan lagi di atasnya, yaitu 50 dengan nominal 275.790, itu dikalikan ya, jadi hasilnya itu 13.639.500. lalu ini dijumlahkan, jadi itu jumlahnya 95.660.000. lalu ini kan 350 sudah dijumlah, jadi dimasukkan di sini 350 dikali 25 dikali 2 25 nya itu dari soal, yaitu 25 botol, lalu dikali 2 nya itu 2 ons, yaitu jumlahnya 17.500. Selanjutnya harga pokok per unit itu 95.060.000 dibagi 17.500, lalu hasilnya 5.432 per ons. Lalu yang di soal NRV-nya itu 5.500 per ons, maka kita bandingkan dengan harga pokok per unit. Jadi apabila NRV lebih rendah, maka yang dipakai nilai NRV. Maka kalau nilai harga pokok per unit itu rendah, maka yang dipakai itu nilai harga pokok. Kalau di sini kan NRV-nya 5.500, harga pokok per unit itu kan 5.432, maka yang terendah itu harga pokok per unit, maka yang dipakai 5.432 per ons. Yang kedua itu saya akan menjelaskan yang jenis persediaannya itu hand cream 701 dengan jumlah box 560. Yang pertama saya akan mengambil 160 itu ada di tanggal 25 bulan 12 tahun 2011, yaitu dengan jumlah 1.225.000 rupiah, yaitu hasilnya 1.096.000 rupiah. Lalu yang kedua saya akan mengambil 150 dikali dengan 1.225.350 rupiah, lalu dijumlah hasilnya 183.802.000. Lalu yang kedua saya akan mengambil 250 dikali dengan 1.246.070, lalu dijumlahkan hasilnya 311.517.500. lalu ini dijumlahkan ya, yaitu hasilnya 691.320.000. ini kan jumlahnya 560 itu dikali 25 dikali 14,
25 nya itu tertera di soal 25, yaitu 25 botol dikali 14 ons, jadi jumlahnya 196.000. Lalu harga pokok per unitnya itu dari jumlah ini ya, jumlah ini dimasukkan di sini, jadi 691.320.000 dibagi dengan 196.000, hasilnya 3527,14 per ons. Lalu harga pokok itu dibandingkan dengan HRV. Apabila harga pokok lebih rendah, maka yang dipakai itu harga pokok. Tetapi kalau harga per ons NRV-nya lebih rendah, berarti memakai NRV-nya. Tapi di sini NRV-nya itu tertera di soal 9.800 dan di sini 3527,14. Maka kita memakai harga pokok per unit itu ini, jadi lebih rendah. Jenis persediaan Essen 802, yaitu yang pertama jumlahnya itu kan jumlah boxnya 450. Yang pertama saya akan mengambil 300 itu dikali dengan 864.200, sudah tertera di soal ya, yaitu hasilnya 259.260.000. Yang kedua itu 150 dikali 1678940, hasilnya 251.841.000, lalu dijumlahkan itu hasilnya 511.101.000. Terus ini kan 450 itu dikalikan dengan 20, yaitu 20 nya itu 20 botol ya, sudah ada di soal. Lalu hasilnya itu 9.000. Yang selanjutnya itu harga pokok per unit. Harga pokok per unitnya itu 511.101.000. Ini ya, ini dibagi sama ini. Ini kan 511.101.000 dibagi 9.000. Hasilnya itu 56.789 per botol. Lalu NRV-nya itu 43210. Ini kan NRV-nya ini kan rendah daripada harga pokok per unit, maka kita akan menggunakan harga pokok per unit itu dengan NRV, yaitu 43210 per botolnya. Yang selanjutnya itu jenis persediaan moisturizing 905. Di sini jumlah boxnya itu 425. Yang pertama saya akan mengambil 150 itu dikali dengan 851.700 rupiah, hasilnya itu 127.755.000. Lalu yang kedua itu saya akan mengambil 150 lagi, itu dikali 795.355, hasilnya 119.303.250. Yang terakhir saya akan mengambil 125, yaitu dikali dengan 793.905, hasilnya itu 99.238.125. Lalu ini dijumlah ya, hasilnya itu 346.296.375 rupiah. Ini kan hasilnya 425, yaitu 425 itu dikali 15 nya itu 15 botol ya, sudah ada di soal. Lalu hasilnya itu 6.375 rupiah. Harga pokok per unitnya itu 346.296.375. Itu ngambilnya dari ini ya, lalu dibagi dengan hasil ini 6.375 rupiah, hasilnya itu 54.321 per botol. Lalu NRV nya itu 56780. Ini udah ada di soal NRV-nya. Lalu yang kita harus membandingkan harga pokok dengan NRV, lebih rendah mana? Kalau ini kan NRV-nya 56780, ini harga pokok per unit kan 54321, berarti kan lebih rendah ini, berarti kita memakai harga HPP per unit itu 54321. Yang selanjutnya itu Skintor, yaitu 501. Jenis persediaannya, jumlah boxnya itu 4
450 itu dikali dengan 640 sudah dari soal ya. Jadi hasilnya itu 288 276 525. Jadi di sini kita kan di soal tidak perlu mencari jumlah botol dan jumlah ons. Jadi kita langsung ke harga pokok per unit, yaitu 288 276 525 itu dibagi dengan jumlah boxnya, yaitu jumlah boxnya 450. Hasilnya itu 640 614,50 per box. Jadi kita tidak mencari jumlah botol dan jumlah onsnya. Jadi kita tidak mencari NRV, tapi NRV-nya itu tetap sama dengan 640 614,50. Jadi harga pokok per unitnya itu kita tetap menggunakan dengan yang per box, yaitu 640 614,50. Jadi ini hasilnya ya. Ini. Jadi itu jenis persediaannya itu 601 lemon 2 ons, jumlah boxnya itu 350, jumlah botolnya itu 8750. Ini 8750 itu dibagi 2 ya. Jadi hasilnya kan jumlah onsnya itu 17.500, tapi dibagi 2 ons, jadi jumlah botolnya itu 8750. Harga per unitnya itu 45432. Tadi kan sudah saya jelaskan dan diberi perhitungannya. Jadi HPP persediaannya itu 59060000 dan seterusnya kayak gitu. Lalu yang kedua itu hand cream 701 14 ons. Jumlah boxnya itu 560. Jumlah botolnya 14.000. Tetapi jumlah onsnya itu 196.000. 196.000 itu dibagi 14 ons, jadi jumlah botolnya 14.000. Dan HPP per unitnya itu, harga pokok per unit itu 3527,14. Tadi kan sudah saya jelaskan, dan hasilnya 691320000. Yang selanjutnya itu Essen 802 5 ons. Jumlah boxnya itu 450. Jumlah botolnya 9.000. Di sini jumlah onsnya kan kosong, karena di sini tidak mencari jumlah ons, jadi kita cuma mencari jumlah botolnya aja, maka jumlah onsnya itu kosong. Harga pokok per unitnya itu 43210. Tadi saya sudah menjelaskan. Dan harga pokok persediaannya itu 388890000. Terus yang selanjutnya itu ada moisturizing 905 2 ons. Jumlah boxnya itu 425. 425 itu per botolnya 6375. Karena di sini tidak mencari jumlah ons, maka di sini jumlah onsnya kosong, cuma mencari jumlah botol aja. Harga pokok per unitnya itu 54321. 54321. Tadi saya kan sudah menjelaskan hasil harga pokok persediaannya itu 346 296 375 rupiah. Yang terakhir itu Skintor 501 6 ons. Jumlah boxnya itu 540. Dan di sini kenapa jumlah botolnya itu kosong? Karena kita tidak disuruh mencari jumlah botol dan jumlah ons. Jadi di jumlah ons dan jumlah botolnya itu kosong. Tapi harga pokok persediaannya itu 640 614,50. Tadi kan saya sudah menjelaskan. Jadi jumlah harga pokok persediaannya itu 288 276 525 rupiah.
Jadi ini harga pokok persediaannya itu dijumlah jadikan satu ya. Jadi jumlahnya itu 1.809.842.900 rupiah. Itu jumlahnya. Lalu kita kan disuruh mencari jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya itu harga pokok persediaan. Harga pokok persediaan itu 657.292.789 itu berada di debit. Terus persediaan barang itu 657.292.789 berada di kredit. Kenapa kok bisa jumlahnya 657.292.789? Karena kita sudah jumlah di soal itu kan terjadi selisih antara 1.809.842.900 rupiah, itu terjadi selisih, maka kita dikurangi 2.467.135.689 rupiah, itu dikurangi dengan harga pokok persediaan yaitu 1.809.842.900. Jadi hasilnya itu 657.292.789. Ini hasilnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan KKAD 1 beserta jurnal penyesuaiannya. KKAD 1 itu menjelaskan tentang asuransi dibayar di muka. Yang pertama saya akan menjelaskan perusahaan asuransinya itu PT Fatullah dan Atala dengan nomor polis 5798 kebakaran gudang. Yang pertama itu preminya itu 91.357.800 rupiah. Ini sudah ada di soal ya, kalian harus mempunyai soalnya dulu baru kalian bisa mengerjakannya. Yang kedua itu jangka waktunya itu 2 tahun. Mulai tanggalnya itu 10 Mei 2004. Jadi beban asuransi per bulannya itu 91.357.800 rupiah, itu dibagi 2 dikali 12 dikali 12, karena rumusnya itu premi dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan. Bulan pembebanannya itu 12. Kenapa kok 12? Karena ini kan mulai tanggalnya 10 Mei 2004. Jadi 2005-nya itu kan penuh mulai dari Januari sampai Desember. Jadi ini kan 12 ini bulan pembebanan. Lalu hasilnya itu 45.678.900 rupiah. Yang selanjutnya ada kebakaran pabrik A dengan nomor polis 5638. Preminya itu 196.296.300 rupiah. Jangka waktunya itu 3 tahun. Mulai tanggalnya 12 Juni 2004. Maka yang dicari itu kan 2005-nya, maka bulan pembebanannya itu penuh. Jadi 12 bulan. Beban asuransinya per bulan 196.296.300 dari preminya ya, dibagi 3 dikali 12 dikali 12 nya ini bulan pembebanannya, maka hasilnya 65.432.100 rupiah. Yang selanjutnya itu ada kebakaran kantor A dengan nomor polis 5268. Preminya itu 255, 550, 500 rupiah. Jangka waktunya itu 3 tahun. Mulai tanggalnya itu 28 April 2005. Nah, kita kan disuruh mencari di tahun 2005-nya saja. Maka beban asuransi per bulannya itu 255, 550, 500 rupiah dari hasil premi ya. Maka dibagi 3 dikali 12 nya itu 12 bulan
Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Maka kan 8 bulan, berarti bulan pembubaannya itu 8 bulan. Jadi hasilnya itu 56789000. Yang selanjutnya itu ada kebakaran kantor B, nomor polis 5918. Preminya itu 275, 555, 556 dengan jangka waktu 3 tahun. Mulai tanggalnya itu 22 Februari 2005. Beban asuransinya itu 275, 555, 556 dari premi ya, dibagi 3 dikali 12 itu 12 bulan dikali 10 nya itu dari 22 Februari 2005. Kita kan mencari 2005 nya aja, jadi mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 10 bulan ya. Jadi bulan pembebannya itu 10 bulan. Jadi 10 dan hasilnya itu 76543210. Selanjutnya itu ada kebakaran kantor B, nomor polis 5639. Preminya itu 248888808. Jangka waktunya itu 4 tahun. Mulai tanggalnya itu 25 Juli 2005. Kita mencari 2005 aja ya. Jadi fokus ke 2005. Beban asuransi per bulannya itu 248888808 dari premi tersebut. Dibagi 4 dikali 12. 12 nya itu 12 bulan ya, dikali 5. 5 nya itu dari hasil 25 Juli 2005. Kita kan mencari 2005 saja. Jadi itu mulai Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 5 bulan saja. Maka bulan pembebannya itu 5. Jadi hasilnya itu 25 925 917,5. Yang selanjutnya itu ada asuransi mesin A dengan nomor polis 6942. Preminya itu 260741424. Jangka waktunya itu 2 tahun. Mulai tanggalnya itu 24 Mei 2003. Beban asuransi per bulannya itu 260741424 dari preminya ya, dibagi 2 dikali 12. 12 nya itu 12 bulan dikali 5. Hasilnya itu 54321 Yang selanjutnya itu ada kendaraan dengan nomor polis 7395, yaitu preminya itu 130864200. Jangka waktunya itu 2 tahun. Mulai tanggalnya itu 30 Agustus 2004. Jadi kita fokus saja, kita kan suruh mencari 2005 nya aja. Jadi beban asuransi per bulannya itu 130864200 dibagi 2 dikali 12 dikali 12. 12 nya ini per bulan ya. 12 ini pembebanan bulan pembebanannya. Jadi kan kita disuruh mencari 2005 nya aja. Berarti kan mulai Januari sampai Desember. Jadi 12 bulan penuh. Jadi hasilnya itu 65 432 100. Yang selanjutnya itu ada mesin B dengan nomor polis 6943. Preminya itu 138271560. Jangka waktunya itu 2 tahun. Mulai tanggalnya itu 26 Juni 2005. Kita fokus ke 2005 nya saja ya. Beban asuransi per bulannya itu 138271560 dari preminya ini. Lalu dibagi 2 dikali 12 dikali 6. 12 nya itu 12 bulan. Lalu 6 nya ini bulan pembebanannya itu 6, karena kan ini kan mulai bulan Juni. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 6 bulan ya. Lalu jumlahnya hasilnya itu 34 567 890. Yang selanjutnya itu ada kesehatan dengan nomor polis
8275. Preminya itu 70 370 340 dengan jangka waktu 1 tahun. Mulai tanggalnya itu 25 Agustus 2005. Jadi beban asuransi per bulannya itu 70 370 340 dibagi 1. Satunya itu 1 tahun dikali 12, ini 12 bulan ya. Dikali 4. Empatnya itu karena ini kan fokus 2005, maka September, Oktober, November, Desember. Jadi 4 tahun ya. Bulan per bulan pembebannya itu 4 bulan. Jadi hasilnya itu 23 4 5 6 7 80. Ini angkanya cantik ya. Yang selanjutnya itu ada truk dengan nomor polis 7396. Preminya itu 311053471 rupiah dengan jangka waktu 4 tahun. Tanggal mulainya itu 30 Desember 2005. Jadi kita fokus 2005 saja ya. Kan ini sudah 30 Desember 2005. Jadi beban asuransinya itu 0. Tidak ada beban asuransinya. Jadi ini hasilnya ya agak panjang. Jadi perusahaan asuransi di PT Fatullah & Atala dengan nomor polis 5798 kebakaran gedung, jumlah pertanggungjawabannya itu kosong ya karena tidak ada. Jangka waktu dari 10 Mei 2004 sampai 10 Mei 2006. Jadi saldo 31 Desember 2004 nya itu 64711,755 karena ini udah ada di soal. Lalu pembayaran preminya itu kosong karena kan sudah ditentukan. Beban asuransinya itu 45 678 900 kan karena tadi saya sudah menghitung, jadi ini hasilnya. Lalu saldo 31 Desember 2005 itu 19.032.875. Hasilnya ini ya kita dari saldo 31 Desember 2004 dengan beban asuransi itu dikurangi, jadi hasilnya di saldo 31 Desember 2005. Lalu yang kedua itu PT Fatullah & Atala dengan nomor polis 5638 kebakaran pabrik A. Jangka waktunya itu 12 Juni 2004 sampai 12 Juni 2007. Saldo 31 Desember 2004 nya itu 163.580.250. Pembayaran preminya itu kosong. Beban asuransinya itu 65.432.100 karena tadi saya sudah menghitung ya. Jadi saldo 31 Desembernya 2005 itu 98.148.150. Jadi sama ya, saldo 31 Desember 2004 itu sama beban asuransi dikurangi hasilnya 98.148.150. Jadi yang ini sama juga. Yang ketiga itu yang kebakaran kantor A, jangka waktu 38 April 2005 sampai 28 April 2008. Saldo 31 Desember 2004 nya itu kosong karena sudah tidak ada di soal, maka pembayaran preminya itu diisi yaitu 255.550.500. Beban asuransinya itu 56.789.000 dan saldo 31 Desember 2005 nya itu 198.761.500. Jadi ini juga sama, pembayaran premi sama beban asuransi itu dikurangi, jadi hasilnya ini. Yang selanjutnya kebakaran kantor B 22 Februari 2005 sampai 22 Februari 2008. Saldo 31 Desembernya kosong. Pembayaran preminya itu 275.555.556
dengan beban asuransi 76543210 dan saldo 31 Desember 2005 itu 199012346. Itu juga sama, pembayaran premi dengan beban asuransi itu dikurangi, jadi hasilnya ini. Lalu yang selanjutnya kebakaran pabrik B, yaitu 24 Mei 2003 sampai 24 Mei 2005. Saldo 31 Desembernya itu 54.321.130. Pembayaran preminya itu kosong. Lalu yang selanjutnya itu kendaraan jangka waktu 30 Agustus 2004 sampai 30 Agustus 2006. Saldonya itu saldo 31 Desember 2004 nya itu 109.053.500. Pembayaran preminya itu kosong. Lalu beban asuransinya itu 65.432.100. Saldo jangka waktu 28 Juni 2005 sampai 28 Juni 2007. Saldo 2004 nya kosong. Pembayaran preminya 138.271.560. Beban asuransinya 34.567.890. Ini nomornya cantik ya angkanya. Lalu saldo 31 Desembernya itu 103.703.670. Lalu yang terakhir itu ada truk jangka waktu 30 Desember 2005 sampai 30 Desember 2009. Saldo 2004 nya kosong. Lalu pembayaran preminya itu 311.053.471. Beban asuransinya itu kosong. Lalu yang saldo 31 Desember 2005 itu 311.053.471. Ini sama ya. Lalu ini dijumlah hasilnya 391.666.655. Yang premi juga 1299690.235. Beban asuransi juga 448.147.027,50. Yang saldo 31 Desember 2005 juga 1243209.862,50. Lalu jurnal penyesuaiannya itu beban asuransi berada di debit 43209.862,50. Asuransi di bayar muka berada di kredit 43209.862,50. Kenapa kok bisa hasilnya ini? Karena di beban asuransi jumlahnya kan ini 448.147.027,50. Kan terjadi selisih di jumlah yang berada di soal yang dikasih sama Pak Arif Himawan. Itu kan 491.356.890 itu dikurangi yang 448.147.027,50. Jadi hasilnya 432. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan dan mengucap angkanya kurang baik, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk Pak Arif Himawan yang sudah ngasih soal, dan semoga kedepannya nanti kelanjutan UASnya bisa lebih baik nilainya dan bisa mengerjakan dengan lancar, amin. Dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kuliah seperti biasa dan berkumpul dengan teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.